Ya, halo semuanya, kita akan belajar dengan topik infeksi pada saluran kemih, pyelonefritis, dan prostatitis. Jadi infeksi saluran kemih adalah merupakan suatu penyakit pada manusia yang sering dan menimbulkan nyeri, dan untungnya cukup memberikan respon yang cepat dengan pemberian antibiotik. Pada era sebelum ada antibiotik, infeksi saluran kemih ini menyebabkan angka kesakitan yang cukup tinggi dan angka kematian yang cukup tinggi. Hippocrates menulis tentang penyakit ini yang mungkin dulu adalah sebuah sistitis akut, menyatakan bahwa penyakit ini bisa berlangsung sampai 1 tahun sebelum pada akhirnya pasiennya akan menjadi sembuh ataupun memburuk sampai akibatnya menyebabkan kerusakan pada ginjalnya. Pada saat kita menggunakan obat-obatan kemoterapi untuk mengobati UTI atau urinary tract infection ini yang dimulai pada awal dari abad 20, mereka pada awalnya kurang efektif ya, dan infeksinya bisa ditemukan menetap bahkan sampai 3 minggu setelah dimulai pengobatan. Itu umum terjadi. Nitrofurantoin yang mana ditemukan pada tahun 1950-an adalah merupakan obat pertama yang cukup efektif untuk mengobati infeksi pada saluran kemih. Oleh karena manifestasi yang paling umum daripada infeksi saluran kemih adalah sistitis akut. Jadi sistitis itu adalah pada kandung kemih mengalami infeksi, dan sistitis akut ini juga paling sering, jauh lebih sering pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Maka kebanyakan penelitian klinis itu melibatkan wanita. Banyak penelitian dilakukan pada wanita-wanita yang berada di kampus atau pada organisasi-organisasi kesehatan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, ketika kita membaca literatur dan rekomendasi terkait dengan infeksi saluran kemih, maka dokter harus mempertimbangkan apakah yang mereka baca itu dapat diaplikasikan pada populasi pasien mereka. Secara definisi, infeksi saluran kemih itu dibagi dua, apakah dia asimptomatik, tidak ada gejala, merupakan hanya infeksi subklinis, atau merupakan yang simptomatik atau sudah menemukan menjadi penyakit. Maka istilah infeksi saluran kemih itu sebenarnya termasuk di dalamnya beberapa variasi diagnosa klinis ya, termasuk yang pertama asimptomatik bakteriuria atau ASB, kemudian sistitis, prostatitis, dan pyelonefritis. Perbedaan antara infeksi saluran kemih dengan gejala dengan asimptomatik bakteriuria itu memiliki implikasi klinis yang cukup besar. Jadi konotasinya bahwa infeksi saluran kemih maupun yang asimptomatik bakteriuria itu mengkonotasikan adanya bakteri di dalam saluran kemih ya. Biasanya akan disertai dengan dijumpainya sel darah putih dan sitokin inflamasi pada urin. Nah, meskipun demikian, ASB atau asymptomatic bacteriuria ini dapat terjadi oleh karena adanya bakteri pada saluran kemih dan tidak ada gejala sehingga tidak memerlukan pengobatan. Sedangkan infeksi saluran kemih yang UTI itu biasanya sudah dianggap merupakan penyakit dengan gejala sehingga memerlukan antimikroba. Banyak tulisan mengenai infeksi saluran kemih khususnya pada kondisi infeksi yang
berhubungan dengan pemakaian kateter itu tidak membedakan antara infeksi saluran kemih dengan ASB. Pada bab ini maka istilah infeksi saluran kemih maksudnya adalah penyakit dengan gejala, ya, yaitu sistitis. Kemudian yaitu infeksi yang simptomatik pada kandung kemih, dan pyelonefritis yaitu symptomatic infection pada ginjalnya. Infeksi saluran kemih yang tidak berkomplikasi atau uncomplicated urinary tract infection ini maksudnya adalah termasuk ke dalam sistitis akut atau pyelonefritis pada wanita yang tidak hamil yang menjalani rawat jalan tanpa adanya kelainan anatomi, ya, ataupun pemakaian alat-alat di dalam saluran kemih. Maka istilah infeksi saluran kemih yang berkomplikasi itu adalah semua tipe di luar dari infeksi saluran kemih, ya. Jadi kalau dia yang berkomplikasi berarti dengan gejala, ya. Sedangkan yang uncomplicated itu pada wanita, ya, dengan rawat jalan dan tidak hamil, ya, tanpa kelainan anatomi ataupun pemakaian alat-alat pada saluran kemihnya. Kalau terjadi infeksi saluran kemih yang berulang, itu belum tentu suatu keadaan yang berkomplikasi, ya, sehingga kejadian-kejadian individualnya dapat merupakan yang tidak berkomplikasi dan mendapat pengobatan yang sesuai. Bakteri urea yang berhubungan dengan penggunaan kateter ini bisa simptomatik ataupun bisa asimptomatik. Sel epidemi dan faktor risiko, kecuali, ya, di antara bayi dan juga orang yang sudah lanjut usia, maka infeksi saluran kemih itu lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pada yang prianya. Selama masa neonatal, insidensi infeksi saluran kemih itu sedikit lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan, oleh karena bayi laki-laki lebih sering, ya, mengalami kelainan yang kongenital pada saluran kemihnya. Setelah berumur lebih dari 50 tahun, ya, terjadi obstruksi oleh karena hipertrofi pada prostat itu akan sering dijumpai pada laki-laki, dan insiden dari infeksi saluran kemih itu dikatakan sama jumlahnya antara laki-laki dan perempuan. Antara umur 1 tahun sampai dengan umur 50 tahun, ya, infeksi saluran kemih dan infeksi saluran kemih yang berulang itu merupakan penyakit yang umumnya dijumpai pada wanita, ya, dan prevalensinya untuk suatu asimptomatik bakteri urea itu adalah 5%, ya, mencapai 5% pada wanita berumur 20 sampai dengan 40, dan bisa mencapai 40 sampai 50% prevalensinya pada wanita dan laki-laki yang berusia lanjut. Sebanyak 50 sampai 80% wanita pada populasi umumnya itu mengalami paling sedikit 1 kali infeksi saluran kemih sepanjang kehidupan mereka, dan yang paling sering kasusnya adalah sistitis yang tidak berkomplikasi. Apabila seseorang wanita, ya, baru saja menggunakan diafragma dengan spermisida ataupun melakukan hubungan seksual yang sering dan adanya riwayat infeksi saluran kemih, itu merupakan faktor risiko yang independen terhadap terjadinya sistitis yang akut. Sistitis
biasanya itu berhubungan dengan hubungan seksual yang baru saja dilakukan, berapa banyak jumlahnya ya, dengan risiko relatifnya akan meningkat dari hanya 1,4 apabila hanya melakukan hubungan seksual dalam 1 minggu sebelumnya, sampai bisa mencapai 4,8 risiko relatifnya bila melakukan 5 kali hubungan seksual selama 1 minggu sebelumnya. Pada wanita yang postmenopausal ya, yang sehat, kemudian aktivitas seksual, kemudian ada tidaknya diabetes mellitus, dan apakah mengalami incontinence atau beser, ini merupakan faktor risiko terjadinya infeksi saluran kemih ya. Banyak faktor-faktor yang akan meningkatkan risiko wanita mengalami sistitis, juga akan meningkatkan risiko terjadinya pyelonefritis. Faktor-faktor yang secara independen berhubungan dengan pyelonefritis pada wanita muda yang sehat adalah termasuk hubungan seksual yang sering, kemudian memiliki pasangan seksual yang baru, dan kemudian mengalami infeksi saluran kemih dalam 1 tahun terakhir, dengan juga bisa pada wanita yang memiliki riwayat ibu dengan infeksi saluran kemih, kemudian ada sakit diabetes, dan juga mengalami inkontinensia. Beberapa faktor risiko yang bersamaan dapat menyebabkan sistitis dan pyelonefritis. Ini merupakan hal yang tidak mengejutkan, karena pyelonefritis itu biasanya disebabkan oleh naiknya bakteri dari bladder, kemudian melewati saluran kemih bagian atas sampai dia menuju ke ginjal dan akhirnya menyebabkan terjadi pyelonefritis. Meskipun demikian, pyelonefritis dapat terjadi ya tanpa adanya sistitis yang simptomatik sebelumnya. Sekitar 20-30% wanita yang mengalami satu episode infeksi saluran kemih itu biasanya akan mengalami infeksi saluran kemih yang akan berulang. Kekambuhan yang dini ya, biasanya dalam 2 minggu itu dianggap sebagai kekambuhan ya. Jadi kalau dia mengalami pengulangan penyakit dalam 2 minggu, itu dinyatakan relapse atau kambuh, dan bukan suatu kondisi infeksi yang berulang ya. Jadi bukan reinfection. Ini maka kita memerlukan usaha untuk mengevaluasi pasien untuk mencari penyebabnya atau faktor risikonya dari 2 kejadian yang dialami oleh pasien. Adanya tempat ya, atau adanya sel-sel yang menjadi tempat untuk organisme itu menginfeksi di dalam yaitu di dalam epitel pada saluran kemih, itu sudah ditunjukkan pada model hewan yang mengalami infeksi saluran kemih. Tapi apa dampak klinis dari fenomena ini pada manusia belum bisa dijelaskan. Angka kekambuhan itu 0,3 sampai 7,6 infeksi per pasien per tahun, dengan rata-ratanya kekambuhan adalah 2,6 infeksi per tahun. Jadi sering kekambuhan yang multiple itu sebenarnya dimulai dengan infeksi yang awalnya yang akan kemudian menyebabkan klaster dari episode-episode. Jadi 1 kali dia mengalami infeksi saluran kemih, ini akan mungkin membuat dia mengalami berulang-ulang ya, dalam 2 minggu dia kambuh terus. Jadi clustering tadi, kejadian yang berulang tadi mungkin berhubungan dengan adanya faktor risiko yang baru ya, di mana pada saat terjadi infeksi saluran kemih, maka epitel pada kandung kemih
ini yang merupakan tadinya barrier protektif atau pelindung dari lapisannya dinding kandung kemih itu akan kemudian mengalami kerusakan dan akhirnya banyak terlepas ya, karena bakterinya biasanya melekat pada epitel tersebut selama mengalami sistitis akut ya. Itu yang membuat dia kambuhnya sering dan menjadi klaster, atau mungkin oleh karena flora normalnya itu mengalami perubahan sebab pasiennya sudah kita berikan antibiotik. Jadi itu yang membuat bakteri akan bisa lebih mudah menginfeksi ulang, menginvasi ulang, dan terjadi infeksi saluran kemih yang akan berulang. Kemungkinan terjadinya kekambuhan akan menurun dengan semakin lamanya waktunya setelah pasien mengalami infeksi terakhir kali ya. Suatu case control study pada wanita kulit putih yang premenopause dengan infeksi saluran kemih yang berulang, ditemukan faktor risikonya adalah hubungan seksual yang sering, penggunaan spermisida, kemudian partner seksual yang baru, kemudian mengalami infeksi saluran kemih sebelum berumur 15 tahun, kemudian dengan riwayat ibu yang mengalami infeksi saluran kemih. Nah, ini merupakan faktor risiko terjadinya infeksi saluran kemih yang dia akan berulang atau tadi membentuk klaster. Satu-satunya yang dipastikan ya, yang berhubungan dengan perilaku yang meningkatkan faktor risiko terhadap infeksi saluran kemih yang berulang adalah melakukan hubungan seksual yang sering dan penggunaan spermisida. Pada wanita yang postmenopausal ya, faktor risiko yang mayor untuk terjadinya infeksi saluran kemih yang berulang adalah adanya riwayat infeksi saluran kemih pada saat sebelum menopause dan adanya faktor anatomi yang mempengaruhi kandung kemih seperti adanya sistokel, kemudian pasien mengalami inkontinensia urin dan juga mengalami sisa urin cukup banyak pada saat setelah berkemih. Pada perempuan yang hamil, asimptomatik bakteria ini harus kita ingat memiliki konsekuensi klinis dan harus dilakukan screening dan juga pengobatan terhadap kondisi ASB pada wanita yang hamil. Secara spesifik ya, ASB ini kalau terjadi atau ditemukan pada masa kehamilan ini berhubungan dengan pyelonefritis dan dapat menyebabkan pyelonefritis pada ibunya yang kemudian bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko kelahiran preterm atau kurang umur, bayinya harus dilahirkan. Pemberian antibiotik pada ASB pada wanita yang hamil ini terbukti akan menurunkan resiko terjadinya pyelonefritis, kemudian menurunkan terjadinya lahir kurang umur dari bayinya dan juga menurunkan resiko kelahiran dengan berat bayi yang rendah. Kebanyakan laki-laki ya itu akan dengan ya laki-laki yang mengalami infeksi saluran kemih ternyata ditemukan memiliki kelainan, apakah kelainan fungsional ataupun kelainan anatominya pada saluran kemih ya. Paling sering itu adalah adanya obstruksi pada saluran kemih yang disebabkan oleh hipertrofi pada prostat. Dikatakan bahwa tidak semua laki-laki dengan infeksi saluran kemih itu dijumpai atau mengalami ketidaknormalan pada saluran kemih ya. Dan hal ini penting atau ditemukan pada laki-laki yang berusia di bawah 45 tahun. Beberapa faktor risiko yang dinyatakan itu adalah pada laki-laki yang tidak disirkumsisi itu akan mengalami peningkatan risiko infeksi saluran kemih oleh karena bakteri Escherichia coli itu
cenderung akan berkolonisasi pada gland penis, pada prepusiumnya, dan kemudian mereka akan bermigrasi masuk ke dalam saluran kemih pada yang laki-laki tidak mengalami sirkumsisi. Wanita-wanita dengan diabetes mellitus atau sakit gula itu resikonya untuk mengalami ASB adalah 2-3 kali lipat dibandingkan wanita yang tidak memiliki diabetes mellitus. Dan tidak ada cukup bukti hal tersebut pada laki-laki. Jadi kalau pada laki-laki sama ya, apakah dia diabetes atau non diabetes, kemungkinan ASB-nya itu tidak dijumpai ya. Lamanya pasien mengalami sakit gula atau diabetes dan kemudian apakah dia menggunakan insulin atau dia menggunakan pengobatan gula dengan obat yang diminum, itu ternyata meningkatkan risiko infeksi saluran kemih pada wanita-wanita dengan sakit gula. Fungsi kandung kemih yang buruk, kemudian adanya obstruksi saluran aliran dari kemihnya, dan juga ketika buang air kecil tetapi tidak tuntas ya. Ini merupakan faktor-faktor tambahan yang umumnya dijumpai pada pasien dengan diabetes, dan ini akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Gangguan sekresi sitokain ya, itu bisa saja memiliki ini yang mempengaruhi terjadi ASB pada pasien-pasien wanita yang diabetes. Kemudian penggunaan obat gula sodium glucose cotransporter 2 atau SGLT inhibitor itu menyebabkan tingginya kadar glukosa di dalam urin atau glikosuria, dan ini mungkin akan sedikit meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih ya, karena kandungan gula yang cukup tinggi di dalam urinnya. Soal etiologinya ya, jadi patogen pada saluran kemih yang bisa menyebabkan infeksi saluran kemih ini cukup bervariasi, tapi pada umumnya batang gram negatif yang dari usus atau enterik itu mengalami migrasi ke dalam saluran kemih, itu menjadi penyebabnya. Dengan kerentanannya itu pada organisme-organisme yang batang gram negatif enterik ini ya cukup bervariasi, dengan gejala klinisnya yang juga bervariasi, dan juga geografis daerahnya juga menunjukkan variasi. Pada sistitis yang tidak berkomplikasi, sistis akut ya di Amerika Serikat, maka yang paling banyak penyebabnya yaitu E. coli ya 75-90%, Staphylococcus saprophyticus 5-15%, khususnya paling banyak pada wanita yang muda, kemudian Klebsiella, Proteus, Enterococcus, dan spesies Citrobacter itu bersamaan dengan organisme lain itu ditemukan 5-10% ya pada sistitis akut yang tidak berkomplikasi. Serupa ya dengan pyelonefritis yang tidak berkomplikasi, itu juga ternyata ditemukan bakterinya yang paling sering itu adalah E. coli. Pada infeksi saluran kemih yang berkomplikasi ya, contohnya pada KUT atau infeksi saluran kemih yang berkaitan dengan penggunaan kateter, maka tetap E. coli yang paling sering menyebabkan ISK-nya. Tapi bisa saja juga gram negatif batang lainnya seperti Pseudomonas aeruginosa dan Klebsiella, Proteus, Citrobacter, Acinetobacter, dan Morganella juga sering ditemukan ya. Bakteri gram positif seperti Enterococcus dan Staphylococcus aureus dan juga jamur ya perlu dipertimbangkan sebagai patogen yang penting yang menyebabkan infeksi saluran kemih yang infeksi saluran kemih yang complicated. Data berdasarkan etiologi dan resistensi
biasanya didapatkan dari pemeriksaan laboratorium, dan harus dimengerti konteksnya bahwa organisme yang diidentifikasi ini hanyalah didapatkan dari urin yang dikirim untuk dilakukan kultur ya. Jadi khususnya ketika kita mencurigai adanya infeksi saluran kemih yang complicated atau berkomplikasi ataupun dengan pyelonefritis ya. Jadi kalau dilakukan sekuensi genetik ya pada mikrobiom saluran saluran mikrobiom pada kandung kemih dari semua bakteri, maka dapat ditemukan bahwa lebih banyak spesies bakteri ini akan kita identifikasi dengan metode kultur yang rutin ya. Jadi pada kondisi yang simptomatik maupun pada kondisi yang tanpa gejala. Signifikansi klinisnya dari kondisi ini, maka dikatakan bahwa kita harus berasumsi bahwa kandung kemih itu merupakan normalnya tempat yang tidak boleh ditemukan adanya kuman ya, jadi harus steril itu kandung kemih. Data yang ada menunjukkan bahwa terjadi peningkatan resistensi antibiotik pada bakteri E. coli yang sering digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih. Penelitian di Amerika Utara dan Eropa pada wanita dengan sistis akut itu ditemukan angka resistensinya itu mencapai 20% terhadap antibiotik trimethoprim sulfamethoxazole pada banyak daerah, dan lebih dari 10% itu resisten terhadap ciprofloxacin di beberapa daerah. Pada infeksi yang community acquired yang didapat dari lingkungan, jadi bukan infeksi dari rumah sakit ya, peningkatan prevalensi terhadap uropatogen atau bakteri yang resistensinya terhadap banyak obat atau multidrug itu membuat kita hanya punya pilihan yang sedikit ya untuk memberikan terapi pada beberapa kasus infeksi saluran kemih. Oleh karena angka resistensinya itu bervariasi berdasarkan daerah geografis dan juga karakteristik pasien yang berbeda, maka kita perlu menggunakan ya data yang terkini dan data lokal di mana kita menemukan pasiennya ketika kita menentukan pengobatan dengan antibiotiknya. Secara patogenesisnya, maka kita harus melihat saluran kemih itu sebagai suatu unit anatomi yang dihubungkan oleh kolom ataupun saluran-saluran yang berkesinambungan untuk pembuangan urin ya, mulai dari uretra sampai kepada ginjal. Jadi itu satu saluran ya yang berhubungan semuanya. Pada kebanyakan infeksi saluran kemih, bakteria ini menyebabkan infeksi dengan cara naik ya dari uretra menuju ke kandung kemih. Dan apabila naik terus sampai ke ureter dan dia akan tiba di ginjal, itu akan menjadi jalan untuk menyebabkan hampir seluruh infeksi yang terjadi pada parenkim ginjal atau pyelonefritis. Walaupun demikian, apabila terdapat bakteri atau dimasukkan bakteri ke dalam kandung kemih, ternyata tidak harus menyebabkan infeksi yang menetap dan simptomatik ya. Karena apa? Karena ada faktor yang saling berhubungan, yaitu faktor dari pasiennya, faktor dari bakterinya atau patogennya, dan faktor-faktor lingkungan yang akan menentukan apakah
bakteri itu akan menyerang jaringan dan kemudian menimbulkan infeksi yang simptomatis. Nah, ini kita lihat secara diagramnya ya. Jadi faktornya adalah faktor organisme ataupun bakterinya, kemudian faktor manusianya, kemudian ada faktor lingkungan. Nah, apa aja faktornya? Secara organismenya, maka faktornya adalah tipenya, kemudian virulensinya bagaimana, kemudian ekspresi dari faktor virulensinya bagaimana ya. Ini faktor pada bakteri. Sedangkan faktor pada manusianya ya berhubungan dengan genetiknya, kemudian faktor perilaku, kemudian penyakit apa yang sudah diderita selama ini, kemudian apakah terdapat reseptor-reseptor pada jaringan yang spesifik ya. Sedangkan faktor lingkungannya sendiri adalah ekologi vagina, kemudian apakah terdapat retensi urin atau kelainan secara anatomi, kemudian penggunaan alat-alat medis ya. Dan inilah semua akan menentukan apakah akan terjadi infeksi, lalu terjadi kolonisasi, atau akhirnya terjadi eliminasi pada bakteri penyebab infeksi saluran kemihnya. Ya, sebagai contoh, bakteri sering masuk ke dalam kandung kemih ya setelah melakukan hubungan seksual. Tapi kalau kemudian setelah itu buang air kecil secara normal dan kemudian adanya pertahanan tubuh atau imunitas yang baik, maka organisme ini akan dieliminasi dari kandung kemihnya. Adanya benda asing pada saluran kemih seperti kateter urin ataupun adanya ditemukan batu, ini akan menjadi permukaan yang cukup baik untuk bakteri dapat mengalami kolonisasi. Buang air kecil yang tidak normal dan atau disertai dengan urin yang tersisa setelah buang air kecil yang volumenya cukup signifikan, ini akan menyebabkan atau meningkatkan risiko infeksi. Jadi dengan kata lain yang secara sederhana, semua hal yang akan meningkatkan kemungkinan bakteri bisa masuk ke dalam kandung kemih dan tinggal ya. Jadi bukan hanya masuk, tapi dia harus tinggal di sana. Itu akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Ya, itu juga yang menyebabkan orang yang dengan kurang minum air putih itu akan menyebabkan urinnya lama terkumpul di dalam kandung kemih dan tidak dengan cepat untuk bisa dibuang, maka itu jadi tempat bagi bakteri untuk bisa berkolonisasi ya. Bakteri dapat masuk ke dalam saluran kemih melalui aliran darah juga ya, jadi bukan hanya dari luar. Tapi dikatakan penyebaran yang secara hematogen ini hanya kurang dari 22% ya dari semua infeksi saluran kemih yang diawali oleh karena bakteremia, yaitu adanya bakteri dalam darah. Ini biasanya disebabkan oleh organisme yang cukup ganas ya, seperti Salmonella dan Streptococcus aureus. Bahkan kalau kita menemukan ya bakteri ini dari kultur urinnya, yaitu Salmonella dan Streptococcus aureus ini, Staphylococcus aureus ini, maka kita harus berpikir mencari sumbernya itu adalah dari darah ya, kalau dia ditemukan pada pasien-pasien yang tidak memakai kateter ya, karena itu berarti kita sedang berhadapan dengan satu organisme yang cukup ganas ya. Infeksi yang berasal dari penyebaran di darah itu dapat menyebabkan terbentuknya abses ya, atau daerah yang area-area yang mengalami pielonefritis di dalam ginjal ya, dan kemudian kita akan bisa menemukan hasil kulturnya di urin positif ya. Patogenesi adanya Candiduria atau Candidiasis atau jamur pada saluran kemih ini
ini berbeda ya dengan infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri, oleh karena rutenya paling sering adalah dari hematogen atau aliran darah. Adanya kandida di dalam urin pada pasien yang dengan sistem imun yang baik dan tidak memakai alat apapun di saluran kemihnya, ini kemungkinan ya berasal dari kontaminasi dari genitalnya atau kemungkinan dia mengalami penyebaran dari organ di dalam abdomennya ya, visceralnya. Nah, kita akan melanjutkan nanti dari patogenesisnya berdasarkan beberapa faktor tadi ya. Jadi ada faktor bakteri, ada faktor hostnya, ada faktor environmentnya juga, lingkungannya. Nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih. Akan ada bagian kedua dari topik ini.